Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Firdaus, NIM 1903211000026 dari Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura, kelas Studi Kelayakan Bisnis B. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait hasil dari mini riset yang telah saya buat dengan judul mini riset yaitu Analisis Kelayakan Usaha Lele milik Pak Ongot di Kabupaten Bangkalan. Pembahasan yang akan dibahas dalam mini riset ini terdiri dari aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada aspek teknis, yang kedua aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga ada aspek manajerial dan organisasi, yang keempat ada aspek lingkungan, yang kelima ada aspek finansial, yang keenam ada aspek hukum, yang ketujuh ada aspek sosial, dan yang terakhir ada aspek ekonomi budaya. Pembahasan yang pertama yaitu terkait aspek teknis. Lokasi usaha lele Pak Ongot ini cukup strategis, berada di Desa Melaja, Kecamatan Bangkalan yang cukup mudah diakses masyarakat. Lokasi usahanya memasuki gang dan paling depan yang terdapat pelang terkait lokasi usahanya, sehingga memudahkan konsumen menuju ke tempat lokasi usahanya. Kemudian untuk akses sarana dan prasarana pada usaha lele Pak Ongot ini juga cukup memadai. Untuk sarananya yaitu alat-alat perikanan lele yang dimiliki masih layak pakai, ketersediaan pakan dan obat-obatan juga selalu disediakan dalam jumlah yang tidak sedikit. Sedangkan untuk prasarananya, yaitu kolam yang digunakan ada dua jenis, kolam tanah untuk lele konsumsi dan lele dewasa, serta kolam beton untuk bibit lele. Kemudian untuk bahan baku dalam memulai usaha lele ini ada bibit lele, pakan, pupuk, dan lain-lain. Lokasi usaha lele Pak Ongot yang berada di Melaja, Bangkalan ini bisa dikatakan cukup jauh dengan bahan baku yang berada di Brunei. Namun semakin berkembangnya usaha lelenya, beliau tidak perlu lagi sering-sering membeli bibit lele ke Brunei, dikarenakan beliau sudah bisa menghasilkan sendiri bibit lele melalui lele dewasa yang ia miliki. Kemudian untuk jumlah lele dewasa yang dimiliki ini memang cukup banyak dan menghasilkan bibit lele yang tak terhitung. Kemudian untuk desain tata letak pada usaha lele milik Pak Ongot ini masih berstandar kecil. Desain tata letak pada usaha lele milik Pak Ongot ini menggunakan sistem tradisional. Hal itu dikarenakan beliau menggunakan lahan kolam seadanya dan kolam lele yang dibuatnya merupakan bekas tambak. Untuk media kolamnya sendiri keseluruhan berbahan dasar tanah bekas tambak sehingga cocok untuk pembuatan kolam lele. Dalam proses produksinya, beliau di sini membedakan media kolam yang digunakannya. Kolam tanah digunakan untuk lele konsumsi dan lele dewasa, sedangkan kolam beton digunakan untuk bibit lelenya. Untuk jenis tata letak usahanya lebih cenderung pada tata letak produksi, dikarenakan masih menerapkan sistem tradisional dan proses produksinya masih tergolong sederhana. Meskipun begitu, tata letak yang diterapkan sudah mampu memberikan hasil panen yang cukup gemilang. Untuk penempatan produksinya sendiri bisa kita lihat di layout bahwa untuk kolam bibit lele di sini terletak di sebelah utara. Untuk kolam lele konsumsi dan lele dewasa berada di sebelah barat. Sedangkan untuk tempat penyimpanan sarana dan prasarana produksi berada di sebelah timur di dekat kolam utama atau kolam lele konsumsi, serta tempat sortir dan pembersihan ikan lele berada di sebelah selatan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait aspek pasar dan pemasaran. Pasar sasaran utama dari usaha lele Pak Ongot ini adalah para penjual lele goreng dan juga konsumen penyuka lele. Pak Ongot sudah saling menjual lelenya ini kepada para pedagang lele goreng. Bahkan beliau sudah memiliki beberapa pelanggan tetap. Selain itu, Pak Ongot juga menjual benih lele bagi konsumen yang ingin memulai ataupun mencoba untuk membudidaya lele. Untuk harga lele konsumsi per kilogramnya berkisar 22.000 sesuai dengan kualitas yang diberikan oleh usaha lele Pak Ongot. Kemudian untuk peluang pasar yang dimilikinya cukup menjanjikan. Hal itu dikarenakan beliau sudah memiliki cukup banyak koneksi dalam penjualannya, sehingga usaha lelenya di pasaran cukup laku dan meluas. Kemudian untuk kualitas lele yang dijual juga terjamin dengan pakannya yang murni pelet tanpa campuran pakan lainnya. Sedangkan untuk strategi pemasaran sendiri, beliau hanya memanfaatkan media WhatsApp dan juga bantuan dari pelanggan tetapnya melalui mulut ke mulut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu aspek manajerial dan organisasi. Dalam proses budidaya lele milik Pak Ongot masih menggunakan tenaga kerja dalam keluarga. Hal itu dikarenakan kondisi perekonomian yang kurang mendukung dalam mempekerjakan orang lain dengan membayar upah. Selain itu, dalam proses budidaya lelenya, beliau merasa bahwa ketersediaan tenaga kerja dalam keluarga ini sudah lebih dari cukup. Usaha lele Pak Ongot ini dikelola sendiri oleh beliau dengan dibantu istri dan juga anak-anaknya. Pak Ongot bertugas dalam menyediakan segala kebutuhan inputnya serta mengurus kolam-kolam lelenya. Istrinya bertugas dalam melayani pembeli yang datang, mulai dari
pemanenan, penyortiran, hingga pembersihan ikan lele konsumsi. Sedangkan anak-anaknya ditugaskan untuk memberi pakan lele setiap harinya secara rutin. Pak Ongo di sini melibatkan istri dan anak-anaknya dalam budidaya lele karena beliau tidak mungkin mengurus semuanya sendirian, apalagi beliau memiliki pekerjaan sampingan yang tidak tentu waktunya. Pembahasan selanjutnya yaitu aspek lingkungan. Keberadaan usaha lele Pak Ongot ini memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan sekitarnya. Berawal dari adanya lahan tambak yang kering membuat beliau berinisiatif untuk melakukan budidaya lele. Di sini terdapat perubahan lingkungan sedikit demi sedikit mulai terlihat. Lokasi sekitar usaha lele Pak Ongot pun yang awalnya kering dan gersang menjadi lebih hijau dan sedap dipandang. Hal itu dikarenakan pengaruh dari pemberian pupuk pada kolam lelenya sehingga membuat tanah-tanah di sekitarnya menjadi lebih sehat dan gembur. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek finansial. Aspek finansial di sini digunakan untuk menganalisis usaha dari segi keuangannya. Di sini saya menggunakan tiga perhitungan yaitu net present value, internal rate of return, dan net BC. Berdasarkan hasil perhitungan kriteria NPV, IRR, dan net BC diketahui bahwa NPV diperoleh sebesar Rp3.783.440,9, yang artinya itu lebih besar dari 0 dan dikatakan layak untuk diteruskan. Kemudian untuk IRR-nya diketahui sebesar 30,6%, yang artinya itu lebih dari suku bunganya sebesar 14%. Dan itu mengartikan bahwa usaha tersebut layak untuk dikembangkan. Kemudian untuk net BC-nya di sini NPV positif diketahui sebesar 4.772.430,9 dan NPV negatif diketahui sebesar 988.990. Kemudian untuk nilai net BC diperoleh sebesar 4,825 yang artinya itu lebih dari 1. Sehingga usaha tersebut dikatakan layak. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek hukum. Usaha lele yang dijalankan oleh Pak Ongot ini merupakan usaha perseorangan yang dimana status kepemilikan usaha dan perolehan laba akan dinikmati sendiri. Bahkan segala bentuk risiko yang akan terjadi menjadi tanggung jawab pribadi. Usaha lele milik Pak Ongot ini belum memiliki surat izin usaha. Beliau hanya mempunyai sertifikat tanah milik sendiri sebagai dasar bahwa usaha yang dijalankannya legal dan tidak merugikan pihak manapun. Alasan beliau belum memiliki surat izin usaha dikarenakan beliau masih belum ingin dan kurang tertarik untuk melegalkan bisnisnya. Selain itu, beliau juga menganggap bahwa bisnisnya ini masih dalam skala kecil dan sederhana, sehingga beliau merasa tidak begitu membutuhkan surat izin usaha dalam bisnis lelenya ini. Pembahasan selanjutnya yaitu aspek sosial. Dalam aspek sosial, usaha lele Pak Ongot tidak memberikan dampak yang sangat besar. Setiap kali beliau panen besar dan beberapa lele yang dijualnya tidak laku, beliau memilih untuk memberikannya pada orang lain secara percuma. Biasanya yang mendapat lele tersebut merupakan kerabat dekat atau tetangga dekatnya. Hal itu dilakukan beliau sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap bisnis lele yang sedang dijalankannya. Selain itu, jika lele yang sudah masuk masa panen dibiarkan terlalu lama dalam air dan tidak segera dikonsumsi, maka lele tersebut akan mati dengan sia-sia tanpa ada manfaatnya. Oleh karena itu, beliau lebih memilih untuk memberikannya kepada tetangga supaya lebih bermanfaat. Aspek yang terakhir yaitu aspek ekonomi dan budaya. Dalam aspek ekonomi, usaha lele Pak Ongot cukup membantu dalam membuka kesempatan dalam membangun bisnis baru bagi masyarakat Bangkalan. Seperti halnya menjual berbagai macam olahan lele yang lebih memiliki nilai jual dibandingkan dengan lele mentah. Dengan begitu, secara tidak langsung Pak Ongot telah membantu sebagian masyarakat, khususnya pedagang dan pelaku usaha olahan lele dalam meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat melalui penjualan lelenya. Sedangkan untuk aspek budayanya sendiri hanya memberikan sedikit perubahan terhadap gaya hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang berada dekat dengan lokasi usaha. Biasanya masyarakat lebih memilih untuk membeli lele langsung ke pedagang lele goreng. Tapi semenjak adanya usaha lele Pak Ongot ini membuat masyarakat lebih tertarik untuk memasak lele sendiri karena dirasa lebih hemat biaya. Berdasarkan hasil dari analisis yang telah dilakukan terkait aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis, dapat disimpulkan bahwa mulai dari aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajerial dan organisasi, aspek lingkungan, aspek finansial, aspek hukum, aspek sosial, dan aspek ekonomi dan budaya, dapat disimpulkan bahwa keseluruhannya usaha milik Pak Ongot ini bisa dikatakan layak untuk diteruskan dan dikembangkan.